Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Wahyu dari Lensa Trading. Di sini saya akan membawakan acara live webinar view market weekly after news NFP ya. Di mana news NFP ini rilis di hari Jumat 2 Februari 2024 ya, Jumat minggu lalu ya. Oke, di sini saya tidak sendiri aja, saya juga ditemani oleh coach kita seperti biasa, Coach Yogi. Mari kita sapa dulu Coach Yogi, apa kabarnya? Halo Pak Wahyu, selamat sore. Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana nih kabar Pak Wahyu dan Sobat Lensa semua? Semoga baik-baik saja juga ya. Baik ya. Semoga baik-baik saja. Iya. Gimana nih Pak Wahyu abis nonton kemarin? Wah, kemarin kita juga live ya, live trade. Tidak open posisi ya. Ya, tapi kan itu ada alasannya kenapa Ada alasannya, betul. kita tidak open posisi. Nah, sekarang makanya kita akan bahas ya. Ya, Setelah NFP, betul sekali. akan seperti apa nih pergerakannya? Oke, Pak Yogi, terima kasih. Sobat Lensa, sebelum kita ke topik pembahasan utamanya ya, kita juga ini selain live di Zoom, live di YouTube dan juga TikTok ya. Jadi untuk Sobat Lensa, mohon untuk disupport channel YouTube kita yaitu Lensa Trading dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video-video yang kita upload, video tutorial dan video-video tips seputar trading forex di channel YouTube kita yaitu Lensa Trading. Dan jangan lupa juga untuk join channel Telegram atau grup WA Lensa Trading, karena di sana ada banyak sekali info seputar trading. Di antaranya ada info news, jadwal-jadwal news high impact yang akan rilis untuk referensi trading atau alert supaya menghindari kerugian akibat pergerakan market yang volatilitasnya tinggi. Ada juga daily rank dan pivot harian, pivot point harian yang bisa sobat trader gunakan untuk menganalisa rata-rata pergerakan market di hari sebelumnya untuk referensi trading hari ini. Ada juga daily bulletin yang berisi rangkuman info atau peristiwa apa saja yang sedang terjadi di market dan dilengkapi dengan analisa teknikal dari berbagai pair untuk referensi tambahan trading sobat yang kita share tiap pagi hari ya. Selain itu ada juga update teknikal. Setelah kita share daily bulletin tiap pagi, lalu berikutnya akan kita share technical update untuk menyesuaikan analisa dengan pergerakan market terbaru. Ada juga trade of the day, adalah referensi pair yang cukup menarik untuk trading hari ini. Ada juga signal trading VIP. Signal trading VIP dilengkapi dengan money management yang sudah dicantumkan besaran risk dan profitnya saat signal di-share, dan cocok juga untuk pemula yang belum terbiasa mengukur ketahanan dan dengan cara tradingnya. Yang terakhir kita ada webinar trading ya, seperti ini yang sedang kita lakukan ya, di mana webinar trading ini mencakup 4 kategori. Yang pertama edukasi untuk pemula, yang kedua morning talk atau preview market, yang ketiga technical trading, dan keempat itu live trade ya, seperti yang kita lakukan kemarin hari menjelang NFP. Dengan semua fasilitas yang kita sediakan di channel Lensa Trading, bisa membuat keputusan trading sobat Lensa jadi jauh lebih matang. Yuk langsung aja join channel Telegram dan grup WA Lensa Trading. Caranya hubungi kontak admin yang akan kita sematkan di chat kolom komentar ya. Oke, Sobat Yogi, setelah news NFP kemarin ini live trade ya. Jadi apa aja yang akan kita rangkum nih, Pak Yogi? Oke, news NFP kemarin ini banget ya, berbeda sekali dengan forecast, di mana forecastnya melemah, ternyata non-farmnya malah menguatkan USD. Ditambah juga dengan sentimen market yang dari The Fed ya, The Fed belum berencana menurunkan suku bunga, jadi kemarin USD menguat sekali ya pada hari Jumat, dan itu sebabnya sempat turun. Tapi setelah itu memang kecenderungan dari gold, terutama gold ya, kita bahas gold dulu, terutama ya, gold karena gold per 1000 umat ya. Wah, bukan 1000 lagi, udah sejuta, 1 miliar atau mungkin lebih ya. Nah, jadi untuk gold kemarin memang sempat turun, tapi kecenderungannya trennya memang sedang naik. Jadi setelah turun memang sempat terkoreksi naik, dan sekarang kalau saya lihat sih masih turun lagi ya.
Nanti kita akan coba lihat, mungkin dari fundamentalnya bisa nanti Pak Wahyu sampaikan apa aja nih yang penting di minggu ini, dan nanti saya juga coba akan menyampaikan melalui chart ya di segi teknikalnya. Seperti itu paling Pak Wahyu untuk hari ini ya. Oke, terima kasih Pak Yogi. Sobat Lensa, saya akan bacakan dulu fundamental, tapi sebelum itu saya akan membacakan dulu daily bulletin ya, yang kita share setiap hari di grup kita ya, grup Lensa Trading. Oke Pak Yogi, saya izin share screen ya. Sobat Lensa, daily bulletin Senin 5 Februari 2024. Ada market summary. Dolar mencapai tertingginya pasca kuatnya data tenaga kerja Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat melonjak ke 104 setelah laporan pekerjaan membaik yang rilis pada hari Jumat. Para pelaku pasar mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga didorong oleh laporan pekerjaan Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan untuk bulan Januari. Sini ada euro jatuh menuju level terendah 7 minggu karena kuatnya data ekonomi Amerika Serikat. Mata uang euro turun kembali ke 1.08 dolar, berada di sekitar level terlemahnya dalam 7 minggu karena Greenback melonjak menyusul laporan pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan, menghilangkan harapan dapat memulai menurunkan suku bunganya awal tahun ini. Harga emas tertekan laporan tenaga kerja Amerika Serikat. Harga emas turun pada hari Jumat karena dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat melonjak setelah lapangan kerja baru lebih dari yang diperkirakan pada bulan Januari. Minyak mentah atau WTI turun menuju 72 dolar per barel. Minyak mentah berjangka turun lebih jauh menuju 72 dolar per barel pada hari Jumat dan berada di jalur penurunan mingguan lebih dari 6% karena memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat di negara dengan ekonomi terbesar global tersebut yang dipengaruhi oleh data pekerjaan Amerika Serikat. Saham Amerika Serikat menutup akhir pekan dengan all-time high. Perdagangan di Wall Street ditutup pada rekor tertinggi baru sepanjang masa. S&P 500 naik 1,7%, Nasdaq naik 1,74%, dan Dow Jones naik 134 poin karena hasil kuat dari perusahaan-perusahaan Megatrends mengangkat suasana hati investor meskipun laporan lapangan pekerjaan Amerika Serikat lebih kuat dari perkiraan. Oke, di sini seperti biasa ya ada trading idea ya, di mana ini berbagai pair ya. Seperti ini contohnya Euro USD. Tidak lupa juga di sini ada harga-harga support dan resistennya ya. Dan di sini ada juga tren untuk hari ini yaitu seperti ini naik. Saya scroll lagi ke bawah, ini berbagai pair ya, lengkap. Ada USD CHF dan ini juga ada gold nih. Untuk gold ini di sini ada support resistennya juga ya. Di sini ada rekomendasi. Ada sell intraday, sell di bawah di harga 2055, sell di atas 2055, target 2025. Dan dinyatakan trennya itu naik ya. Oke, saya setelah trading ide ini saya scroll lagi ke bawah ya. Di sini juga ada Nasdaq. Ya, tidak lupa juga di sini ada juga daily pivot ya. Nilai rata-rata hasil pergerakan kemarin yang dirata-ratakan ya. Dan didapat nilai untuk hari ini. Jadi intinya ini rata-rata dari pergerakan nilai kemarin ya. Pergerakan kemarin. Nah, seperti ini juga lengkap dengan berbagai pair ya, sobat lensa. Di ujung ini juga ada trennya yaitu seperti up down ini seperti RPS. Oke, saya scroll lagi. Oke, kita sekarang ke economic calendar di mana ini tuh news yang akan rilis minggu ini ya. Oke, saya akan bacakan rilis berita high impact 5 sampai 9 Februari 2024. Hari Senin 9 Februari 2024 pukul 7 tadi ya, seperti tadi di mana Ketua The Fed yaitu Jerome Powell berpidato ya pada jam 7 WIB, pukul 7 WIB. Dan biasanya pidato ini sangat mempengaruhi arah candle ya seperti pagi.
Oke, di hari Senin ini di pukul 22 WIB ini juga tidak lupa kita akan adanya rilis news ISM Service PMI. Kalau di sini forecast-nya ini menguatkan untuk USD ya. USD menguatkan forecast-nya. Selasa juga ada ini 6 Februari dari negara Australia, Rabu 7 Februari 2024 dari negara Kanada, New Zealand, Kamis, tidak lupa sih Kamis ya, 8 Februari 2024. Pukul 20.30 akan ada News as Employment Claims, di mana setiap news ini itu forecast. Biasanya pergerakannya high impact ya, dan ini juga penting yang setiap para trader tunggu nih ya, dan kita lihat seperti apa pergerakannya ya. Jadi jangan berpatok pada forecast. Di Jumat ini 9 Februari 2024 juga ada ya news untuk negara Australia dan Kanada juga nih ya. Oke, fokus pasar high impact Minggu 5 sampai 9 Februari 2024. Pada hari Minggu ini tidak banyak laporan data ekonomi di Amerika Serikat. Fokus pasar akan tertuju pada laporan pendapatan perusahaan-perusahaan besar, termasuk laporan pendapatan dari McDonald's, Caterpillar, Eli Lilly, Amgen, Walt Disney, Uber, S&P Global, Philip Morris, dan ConocoPhillips. Investor juga akan mencermati masukan dari pejabat Federal Reserve serta indikator ekonomi utama seperti PMI, jasa ISM, dan data neraca perdagangan. Dari sisi internasional, fokus pasar pada keputusan suku bunga RBA di Australia serta data pasar tenaga kerja Kanada. Oke, seperti ini ya daily bulletin yang akan kita share tiap pagi hari di grup kita, grup Lensa Trading ya. Dan juga ini saya ingatkan lagi yang saya sampaikan atau Pak Yogi sampaikan hanya referensi ya, bukan rekomendasi untuk entry posisi. Untuk entry posisi sendiri bisa disesuaikan dengan cara trading masing-masing dan risk management masing-masing ya Pak Yogi ya. Oke Pak Yogi, silakan untuk dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Ini untuk indeks dolar kemarin di hari Jumat ini ya, impulsif sekali dipengaruhi oleh hasil dari keluarnya data non-farm payroll yang ternyata malah menguatkan USD ya. Padahal di forecast-nya itu melemahkan dan beberapa hari sebelumnya ADP non-farm pun sebenarnya melemah ya. Cuman saat non-farm ini ternyata menguat dan itu cukup signifikan kenaikannya, dan sampai sekarang kalau secara indeks dolar ini masih naik dan ada kemungkinan untuk meneruskan tren kenaikannya. Ditambah tadi Pak Wahyu bilang ada beberapa news yang memang hasilnya juga atau forecastnya juga melemahkan USD. Tapi yang paling penting yang saya lihat di USD ini adalah market yang positif ya, sentimen market yang positif karena adanya pengumuman atau pidato dari Fed, dari Powell ya tepatnya, itu bahwa mereka masih belum siap untuk menurunkan atau memangkas nilai suku bunga di bulan Maret. Itu yang membuat sentimen pasar sangat positif terhadap USD dan itu mengakibatkan USD menguat ditambah dengan hasil berita non-farm payroll. Nah, untuk saat ini USD sudah menembus ini ada area supply waktu itu yang tertembus juga dan di atasnya ada area buy side liquidity dan itu pun sudah tertembus. Biasanya buy side liquidity itu menjadi area pemantulan juga ya, ketika ini ada supply di atasnya biasanya ada buy side liquidity yang menjadi area pemantulan, dan ini dapat terlihat ya di area buy side liquidity ini sudah 3 kali memantul untuk indeks dolarnya. Namun pada hari Jumat kemarin ini tertembus ya, itu efek dari news juga dan efek dari sentimen market yang positif terhadap US dollar di akhir pekan kemarin ya. Nah kita coba lihat, saya coba lihat dulu di weekly karena kita akan melihat bagaimana perjalanan dolar di minggu kemarin. Nah
Sudah 3 minggu dolar ini mengalami penguatan ya ternyata. Walaupun dalam harian ya mungkin ya, dalam daily-nya itu mungkin ada terjadi pelemahan juga, tapi secara weekly ini masih terjadi kenaikan ya untuk US dollar, dan ini terjadi 3 minggu berturut-turut US dollar masih naik. Nah, sebentar saya coba nyalakan dulu yang ini ya. Ini trennya turun, kemudian ini menjadi change of character karena lower ini tidak dapat menembus lower sebelumnya ya. Jadi di sini terjadi yang namanya failure swing atau gagal swing ya. Itu kenapa akhirnya di high yang ini menjadi change of character. Jadi setelah trennya turun, muncul change of character ini, ada kemungkinan untuk US dollar itu berubah tren menjadi naik. Dan biasanya kalau naik ya, nanti untuk pergerakannya, nah kita ambil berarti dari low sini ke high, ini low lagi. Ini harusnya kalau memang meneruskan tren kenaikannya, tentu akan memberi high sebelumnya. Nah, kalau ini terjadi, nanti kemungkinan USD akan sangat menguat ya, karena ini cukup jauh juga, dan itu akan berpengaruh ke pair-pair yang berkaitan dengan USD, termasuk gold. Kalau USD menguat, gold pasti akan turun biasanya ya. Cuman sobat lensa juga harus hati-hati untuk gold, karena kalau gold ini selain dari teknikal semacam ini sangat dipengaruhi oleh fundamental dan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia saat ini ya. Itu yang membedakan gold biasanya dari pair-pair lainnya. Nah, seperti itu. Jadi secara tren ini ada indikasi untuk mulai pembalikan tren menjadi tren naik. Tapi sobat lensa juga harus berhati-hati, nanti kalau memang tertembus high sebelumnya itu akan menjadikan confirm ya untuk trennya naik. Tapi kalau memang ini tidak tertembus, misalnya ini di sini, akan sama seperti ini, akan terjadi failure swing ya. Jadi tidak akan menembus high sebelumnya. Itu jika kemudian ini menembus ke sini. Nah, ini akan menjadi cok juga nanti. Tapi kita menunggunya nanti yang ini dulu nih, apakah dia menembus high-nya atau tidak bisa menembus high-nya, seperti itu ya. Itu di weekly. Jadi kalau secara weekly sih saya melihatnya ada kecenderungan masih naik nih untuk indeks dolar ya. Jadi untuk sobat lensa semua harus berhati-hati juga. Ada kemungkinan ini kenaikannya cukup berdampak, ditambah dengan adanya fundamental yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Wahyu ya. Itu mendukung karena fundamentalnya semua tadi Pak Wahyu menyampaikan rata-rata yang memang menguatkan USD ya. Itu jadi mendukung nih untuk kenaikan USD ini ya. Nah, tapi di H4 kita lihat ini ada buy side liquidity ya di sini. Dan ini terjadi pemantulan. Seperti tadi saya bilang, buy side liquidity itu atau sell side liquidity biasanya itu menjadi area tempat harga memantul ya. Nah, ini belum tertembus nih, apakah ini akan memantul dulu? Jika memantul ya tentu bisa ke area ini. Ini ada area supply yang sebelumnya ya, yang di H1. Nah, ini bisa ke area ini dulu, baru kemudian dia naik lagi. Atau jika memang langsung menembus buy side liquidity-nya, kemungkinan USD akan semakin kuat dan bisa naik lebih jauh lagi. Seperti itu ya, itu untuk indeks dolarnya. Jadi secara indeks dolar
itu cocok atau searah dengan fundamental forecast-nya ya tadi ya, akan menguatkan US dollar. Nah, di H1 juga sama, namun di H1 bedanya ini buy side liquidity H1 sudah tertembus ya, sudah 3 kali memantulkan, ternyata yang keempatnya ini tertembus dan menjadikan ini muncul lagi change of character ya. Jadi ini mulai untuk tren naik kalau dilihat dari H1. Oke, seperti itu untuk indeks dolarnya. Jadi kemungkinan besar masih akan menguat ya di minggu ini. Tapi kita juga harus hati-hati karena pasti terdapat koreksi, terutama untuk yang bertransaksi di gold. Koreksi di gold itu cukup lumayan, jadi Sobat Lensa juga harus tetap perhatikan koreksinya dan harus perhatikan di mana posisi yang tepat untuk kita entry. Oke, nah ini kita masuk ke Euro USD dulu. Ini menembus beberapa area demand sebelumnya ya, dan sekarang berada di area demand yang cukup kuat nih di 1.07257 sampai 1.07994 itu merupakan area demand yang cukup kuat. Ini belum tertembus karena memang areanya juga cukup besar ya di sini. Ini juga seperti sebelumnya terjadi change of character di sini. Namun kita perlu ingat di sini Euro USD meninggalkan area fair value gap baru ya saat news kemarin. Nah ini area fair value gap-nya ya. Jadi walaupun ini trennya sedang turun ya, kalau kita lihat ada kemungkinan ini karena area fair value gap juga baru ya atau masih fresh, ini bisa jadi seperti ini. Nah seperti ini ya, karena ini juga harus membuat ini ya lower high-nya dulu. Jadi ketika ini sudah menjadi low-nya, ini nanti lower high-nya biasanya terbentuk dulu, baru dia meneruskan penurunan membentuk lower low. Nah ini berarti menjadi key area-nya atau area kuncinya. Ini saya hapus dulu ya yang sebelumnya, karena dua area demand tersebut sudah terisi juga oleh sekarang area fair value gap ya. Saya coba tuliskan dulu. Sebentar. Nih, oh ini dia. Saya coba tuliskan dulu, ini merupakan area fair value gap di Euro USD. Nah, kalau Sobat Lensa semua lihat, kalau Sobat Lensa lihat ya, semua pair saat non-farm payroll itu rata-rata meninggalkan area fair value gap yang fresh ya, dan itu biasanya atau kemungkinannya akan terisi dulu sebelum meneruskan trennya. Nah ini area fair value gap-nya ya, sudah saya tuliskan di area 1.08178 sampai 1.08772. Jadi Sobat Lensa bisa menunggu dulu harga untuk bereaksi nanti di area fair value gap. Jika terjadi rejection, nanti kita bisa sell di area itu. Nah, area fair value gap-nya terisinya bagaimana biasanya? Biasanya seperti ini ya. Tidak harus sampai sini. Kadang-kadang sampai sini pun fair value gap itu bisa langsung membalikan lagi. Nah, yang perlu kita lihat adalah mengenai rejection-nya. Apakah di daerah sini sudah terjadi rejection? Jika sudah terjadi rejection, mungkin itu juga bisa menjadi peluang entry kita. Nah, untuk rejection itu ada macam-macam ya, dilihat dari candle, dari pergerakannya juga. Nah, itu kalau Sobat Lensa mau lebih jelas, itu juga sudah ada sih ya untuk kontennya itu mengenai candle-candle atau pola-pola yang biasa terbentuk di market. Nah, di situ ada candle rejection atau pola-pola pembalikan arah dan lain-lain, di situ ada. Silakan nanti dilihat di situ.
Nah, untuk sekarang saya memberikan setup atau analisa ini kita menunggu di area fair value gap ya. Nah, jika entry di area fair value gap ini kita bisa tempatkan SL-nya itu ya di atas order block. Nah, bisa ditempatkan di sini nih. Di atas order block ya. Nih kan ada order block di area demand ini. Biasanya kalau order block berada di area demand itu menunjukkan bahwa cukup kuat order blocknya. Biasanya kalau memang tertembus itu kemungkinan akan meneruskan atau berbalik. Ini ya, meneruskan tren maksudnya. Kalau tertembus, kalau memang tidak tertembus itu akan balik lagi. Makanya kita bisa tempatkan SL-nya di sekitar area order block sini dengan TP di bawah ya, atau di lower sebelumnya juga bisa ya. Ini memang posisi yang cukup jauh nih. Ini kan cukup jauh posisinya ya. Kita coba lihat. Sebentar. Jika dari sini ini sekitar 50 pip untuk TP-nya, untuk SL-nya, dan untuk targetnya itu sekitar 77 pip. Ini memang cukup jauh dan memang saya mengambil ini di H1. Ini biasanya tercapai paling tidak di intraday ya, atau di harian untuk targetnya. Jadi untuk sobat lensa harus sesuaikan juga dengan manajemen di sobat lensa semua. Karena kalau memang sobat lensa ada yang bertransaksi misalnya scalping ya, itu kan biasanya meresikokannya tidak sebesar yang bertransaksi di intraday atau di metode swing ya. Jadi balik lagi itu harus disesuaikan dengan manajemen risk dan cara trading sobat lensa masing-masing. Jadi seperti itu, kita bisa tempatkan SL di order block ini dan TP-nya bisa di bawah low ini. Karena jika memang turun, harusnya lower ini terbreak lagi. Seperti itu. Itu untuk Euro USD ya. Nanti kita coba cek untuk pair lainnya. Oke coach, sebelum kita melanjutkan ke pair lainnya, ada pertanyaan nih dari sobat kita yang sedang live coach. Dari sobat Adi ya, coach, kenapa pas live NFP gak open posisi? Kenapa tuh coach? Oke, jadi kenapa ketika NFP tidak open posisi? Jawabannya mudah sih ya, karena memang tidak sesuai dengan setup kita, tidak ada konfirmasi yang sesuai dengan setup atau analisa kita. Makanya kita tidak open posisi dan cenderung menunggu dulu ya, karena kita melihat juga dari risknya dan lain-lain ya, kita mempertimbangkan berbagai hal. Jadi seperti Coach Deden bilang juga, trading itu bukan sekedar entry posisi buy atau sell, tapi trading itu lebih ke kita menunggu momen yang memang sesuai dengan konfirmasi kita. Nah itu yang paling susah sebetulnya. Kalau kita buy atau sell kan gampang ya, tinggal kita buka MetaTrader-nya, kita tinggal klik, beres. Tapi kesabaran ini yang menunggu memang konfirmasi sesuai dengan analisa kita itu yang susah. Jadi kemarin itu memang dari liquidity-nya sempat terisi ya, sell side liquidity-nya sempat terisi tapi terbreak. Nah setelah itu belum ada konfirmasi lagi di mana entry posisinya, makanya saat itu kita belum entry posisi. Nah nanti itu kita kan ketika NFP itu membahas mengenai gold ya, nanti kita coba lihat untuk hari ini untuk gold seperti apa. Jadi seperti itu kenapa kita tidak open posisi. Oke coach, terima kasih ya. Jadi intinya kita jangan terburu-buru ya coach ya. Betul, jadi kita harus benar-benar sesuaikan. Jika kita memang sudah mempunyai analisa yang mantap ya, yang sudah kita pakai berkali-kali, itu nanti kita
harus benar-benar menunggu confirmnya. Jangan sampai kita terganggu karena ada pergerakan yang impulsif, kita langsung entry tanpa sesuai dengan setup atau analisa yang kita punya. Seperti itu. Betul, Coach. Kemarin itu forecast-nya melemah ya untuk USD ya, Coach. Ya, ternyata Tapi menguat. Nah, nyatanya itu malah juga menguat. itu juga kan istilahnya banyak sebagai jebakan juga ya, karena Jebakan. mungkin banyak orang yang melihat ini fair case-nya melemah, ditambah ADT non pump parallel-nya juga melemah di beberapa hari sebelumnya. Jadi banyak yang beranggapan ini akan Terbang. melemah dan akan terbang untuk goldnya, ternyata langsung terjun ya. Nah, ini yang bahaya kalau kita memaksakan Terburu-buru entry memaksakan entry terburu-buru dan tidak sesuai dengan setup kita. Makanya untuk Pak Adi dan untuk sobat lensa lainnya semuanya ya, yang penting itu kita mempunyai setup dan analisa, dan ketika confirm baru kita entry posisi. Kalau tidak ada konfirmasi untuk entry, lebih baik kita tidak entry posisi karena itu resikonya tentu akan lebih besar. Dan itu yang paling sulit di trading, yaitu disiplin ya. Betul, Coach. Oke, terima kasih untuk sobat tadi yang sudah bertanya ya. Sepertinya masih belum ada pertanyaan lain dari sobat lensa. Jadi silakan untuk Coach Yogi dilanjutkan teknikalnya. Oke, karena sudah jam segini juga, saya coba langsung ke gold saja ya, ke XAU USD. Saya sambil izin minum dulu ya. Oke. Nah, untuk gold ini kita coba lihat dulu di weekly untuk pergerakan di minggu kemarin ya. Nah, ini untuk weekly-nya. Ternyata di weekly itu gold di minggu kemarin malah sebenarnya masih bullish ya untuk candle-nya di minggu kemarin. Sempat USD melemah, sempat tertekan juga ketika FOMC, ditambah tertekan lagi ketika non pump parallel, tapi secara keseluruhan masih dalam keadaan atau tren bullish ya. Sebentar ya. Nah, untuk saat ini kalau dilihat dari weekly sebenarnya trennya masih naik nih. Coba lihat ya. Ini buy side liquidity, ini juga buy side liquidity ya. Sama seperti indeks dolar tadi ya. Nah, ini uniknya harusnya kan dengan indeks dolar yang tadi menguat harusnya gold turun ya, tapi ini ternyata dari teknikalnya kita lihat ini sudah beberapa kali mencoba menembus buy side liquidity dan sempat tertembus. Nah, ada kemungkinan gold masih akan tetap naik nih. Nah, itu selain dari teknikal dan fundamental, jadi itu dipengaruhi juga oleh keadaan geopolitik ya di dunia. Ya, itu yang paling berpengaruh sih biasanya untuk gold, karena gold itu selain dari teknikal dan fundamental, biasanya kejadian-kejadian di dunia itu sangat berpengaruh. Ditambah sekarang kondisi geopolitik sedang memanas nih di berbagai negara ya, termasuk ada di laut yang menyebabkan pengiriman barang-barang menjadi sulit juga. Itu juga berpengaruh karena dengan seperti itu rata-rata orang akan memindahkan asetnya dari misalnya dari mata uang, dari USD atau dari misalnya GBP atau misalnya dari euro, itu biasanya dipindahkan ke gold untuk lebih aman. Nah, ini yang menyebabkan walaupun tadi dari indeks dolarnya menguat, tapi goldnya juga tetap menguat ya, ini masih dalam tren naik. Oke, kita coba lihat di kita ke H4 dulu. Oke. Nah, di H4 ini sekarang gold memang sedang ini ya, sedang turun untuk trennya di H4. Nah, berarti
ada kemungkinan ditambah tadi USD yang sedang menguat, gold ini ada kemungkinan akan turun dulu. Dan kalau saya sendiri melihat gold bisa turun dulu ke area demand di 2012 sampai 2016 sebelum nanti akan menentukan arahnya lagi ya, apakah menembus atau membreak area demand ini atau malah menjadi rejection dan terjadi pembalikan menjadi naik lagi. Nah itu kalau saya lihat sih kita paling menunggu di area demand ini, karena kita balik ke H1 ya. Nih di H1 ada dua sell side liquidity yang tertembus nih. Ini turunnya cukup luar biasa ya, tapi kemungkinan akan ada koreksi naik dulu sebelum akhirnya turun lagi. Itu kemana? Ini bisa ke area order block. Di sini juga ada order block ya. Dan ini juga seperti tadi Euro USD, ini ada di area fair value gap. Order block ini ada di area fair value gap. Jadi kemungkinan bentar, saya cari dulu untuk panahnya. Oh ya, kemungkinan bisa seperti ini, menuju ke area order block dulu, baru nanti turun ya. Nah nanti setelah turun, kita nanti lihat bagaimana reaksi harganya di area demand ini. Apakah dia akan membreak atau menembus. Nah jika menembus, kemungkinan gold akan turun lagi. Dan kalau memang menembus area ini, besar kemungkinan gold akan kembali di bawah 2000 ya kalau saya kira. Cuman itu cukup jauh juga. Jadi nanti kita patokannya adalah area demand ini dan area fair value gap ini. Fair value gap ini merupakan area yang kuat juga. Kenapa bisa begitu? Karena di area fair value gap ini terdapat juga order block. Biasanya jika order block terdapat di area-area seperti supply, demand ataupun di fair value gap, itu area itu menjadi area yang cukup kuat untuk sebagai tahanan atau sebagai patokan dari suatu pair ya. Nah ini area fair value gap-nya memang cukup besar ya areanya ya, karena memang kemarin penurunannya cukup dahsyat nih untuk gold atau untuk pair USD ya, ini sekitar 175 pip. Nah ini bisa dijadikan untuk areanya juga. Jadi kalau memang turun terus, ini kita berpatokan di area demand. Tapi kalau memang ini terkoreksi dulu, patokan kita ada di order block ini yang terdapat di area fair value gap. Jadi seperti itu untuk gold. Saat ini tampaknya belum cukup enak nih kita untuk open posisi, karena sebelumnya saya melihat kemungkinan akan naik karena ini ada sell side liquidity. Ternyata sell side liquidity-nya itu tertembus, jadi ini saya belum bisa memutuskan untuk entry. Saya lebih baik menunggu dulu nanti ke area demand atau di area fair value gap. Jadi seperti itu Pak Wahyu untuk penjelasannya. Nah jadi untuk yang kemarin di non pamperol sempat turun kan. Nah ada beberapa juga yang mengatakan wah ini sudah saatnya buy nih, sudah di bawah katanya ya. Itu memang sempat naik tapi akhirnya turun lagi ya coach. Iya turun cukup jauh, makanya kita harus sesuaikan dulu sama analisa kita. Kalau benar-benar confirm kita baru bisa entry posisi, jangan memaksakan apalagi karena gatel ngelihat candle yang volatil ya. Nah itu bahaya banget, itu bahaya. Oke, sepertinya 1 jam lebih sudah saya membawakan acara webinar sore ini. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya akan tutup lagi untuk acara ini. Sebelum itu, terima kasih juga ya, terima kasih kepada Coach Yogi yang sudah mengisi acara live webinar sore hari ini.
Ya, terima kasih juga untuk Pak Wahyu ya dan untuk Sobat Lensa semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita Amin. semua ya. Amin. Oke, terima kasih juga ya untuk Sobat Lensa yang sudah menemani kita nih, menemani acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk tim Lensa Trading yang sudah menyiapkan tempat dan waktunya. Saya Wahyu pamit undur diri dan salam profit.